kasih sudah bergabung malam hari ini di acara diskusi temu sejarah ke-50 65. Aduh, nggak kerasa ya, karena perasaan baru kemarin 50, sekarang udah 65 lagi. Mudah-mudahan hari ini teman-teman sehat, karena cuaca memang nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, meskipun sekarang tuh harusnya musim kemarau sih. Tapi cuaca yang nggak menentu bikin kita agak sakit. Mudah-mudahan malam ini tetap fit, tetap semangat, tetap sama-sama kita bareng-bareng untuk menghidupkan semangat sejarah, begitu. Jadi Temu Sejarah adalah komunitas yang ingin terus melestarikan sejarah bukan hanya dalam bentuk kita jalan-jalan, tapi juga kita saling berdiskusi nih buat menggali, mengeksplor lebih jauh lagi. Dan spesial banget di malam hari ini kita kolaborasi juga bareng komunitas penulis Bandung, begitu. Atas bantuan Teh Rere juga ya, makasih banyak Teh Rere. Karena dari kemarin-kemarin kita sudah mengadakan beberapa kali diskusi terkait Bandung juga gitu, kolaborasi antara Temu Sejarah dan komunitas penulis Bandung. Mudah-mudahan kolaborasinya bisa terus berjalan. Terima kasih juga di sini sudah ada Kang Tubagus Adi dari Bandung Heritage juga yang bakal share terkait Gedung Merdeka ya. Ini salah satu gedung yang paling ikonik di Bandung dan kayaknya siapa sih yang nggak tahu soal gedung yang satu ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut, lebih detail terkait asal-usul sejarah dan perannya yang ternyata juga membuat Bandung ini menjadi kota yang terkenal gitu ya sejak, digelarnya Konferensi Asia Afrika, begitu. Oke. Di malam hari ini nanti ada Kak Melvin juga yang jadi moderator. Kita coba sapa dulu ya, apakah aman nih buat jaringan dan koneksinya? Halo Kak, selamat malam. Atau masih terkendala jaringan ya? Karena tadi kayaknya masih suaranya agak, berisik gitu ya. Halo Kak, Kak Melvin aman Kak? Atau Aman, kita Kak. heeh, boleh silakan nih Kak Melvin, karena ada ini ya, ulasan sedikit nih terkait Kang Tubagus Adi ini, CV-nya ya. Silakan nih Kak. Ya, izin memperkenalkan dulu narasumber kita, yaitu Pak Bagus Adi, yang biasa dipanggil dengan Mang Adi, lahir pada tanggal 10 Oktober 1979. Mang Adi ini menempuh pendidikan di SD2 Cinanuk 2, SMP 2 Ujung Berung, dan di Usman 1 Ciling. Tadi kuliah S1 di jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, studi arsitektur, 1997 sampai 2004. Kemudian Mang Adi pernah bekerja sebagai konsultan arsitektur di PT Arsiplan dan bergabung dengan Bandung Heritage Society sejak tahun 2002. Sekarang Mang Adi sedang mengerjakan proyek pemugaran Gedung Sate dan Gedung Merdeka. Nah, Gedung Merdeka ini menjadi topik kita malam ini. Selain Gedung Merdeka ini berdiri megah di Bandung, di pusat kota Bandung, Gedung Merdeka ini punya berbagai cerita dan berbagai macam dan menjadi saksi bisu dari kekuatan diplomasi yang dimiliki oleh Indonesia yang pernah terjadi pada masa lampau, yaitu Konferensi Asia Afrika. Mungkin selanjutnya disahkan pada Mang Adi gitu, untuk memaparkan terkait Gedung Merdeka dan diplomasi perdamaian dunia. Dipersilakan Mang Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun.
Terima kasih atas kesempatannya di hari ini di komunitas Temu Sejarah yang hari ini juga mengizinkan saya berdiskusi di tempat ini. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Jelas Kang, Eh, aman. Terima kasih ke Teh Rere, Teh Melvin juga kan gitu buat juga teman-teman juga yang ada di sini juga. Tadi saya lihat ada Teh Grace dari HPI kan gitu. Eh, Sebetulnya background saya memang bukan di sejarah gitu, tapi kebetulan karena memang bergerak di kebetulan sekarang jadi ahli cagar budaya dan ahli pemugaran, memang banyak sekali mereposisi atau melihat kembali dokumen-dokumen cagar budaya dari beberapa bangunan yang saya teliti lewat kajian cagar budaya sebetulnya. Nah, ini yang kemarin jadi diskusi dengan Teh Rere juga sebetulnya kalau ngomongin tentang sejarahnya ya begitu sih sebetulnya kan gitu. Jadi ini juga 2023 ini diskusi dengan beberapa teman-teman dari Museum Konferensi Asia Afrika kan gitu. Jadi beberapa teman-teman berpikir bahwa kalau misalnya sejarah tentang Konferensi Asia Afrikanya gitu, gagasan di balik itu memang banyak banget yang dilakukan gitu. Tapi lagi-lagi gitu, gedung ini tidak terlalu banyak mengulas tentang sejarah dan perkembangan gedungnya gitu. Jadi hanya sekilas lah. Ini yang membuat kami beberapa teman-teman kan gitu dari kalau dari luar itu ada misalnya Kang Yudi Hamzah sejarawan, Kang Ivan dulu yang mengkurasi fotonya Ivan Arsiandi. Terus juga kalau yang di dalam itu ada eh, Kang Koko Komara, terus juga beberapa Kang Katon, beberapa teman-teman dari Konferensi Asia Afrika sebetulnya yang membuat ini jadi diskusinya jadi terbuka kan gitu. Kami sama-sama mencari database dari Gedung Merdeka ini sendiri kan gitu dan sebetulnya ini menjadi cita-cita kami bahwa suatu saat mungkin akan ada yang menuliskan secara detail gitu timeline bagaimana gedung ini awalnya dibikin dan terjadi. Nah, berikutnya karena memang terkait cagar budaya Bandung Heritage beberapa kali diminta bantuan untuk melakukan bersama Pusat Dokumentasi Arsitektur PDA di Jakarta dan kerjasama dengan Bandung Heritage itu ikut dalam melakukan studi cagar budaya, bangunan cagar budaya di Gedung Merdeka, Kompleks Gedung Merdeka gitu. Ini yang menariknya. Ternyata kami menemukan beberapa temuan-temuan terbaru terkait dengan gedungnya sendiri sebetulnya. Dan tentu saja karena memang ada sejarah bagaimana dulu dibikin, terus beberapa kata tahun 55 kita melakukan konservasi juga, perbaikan untuk Konferensi Asia Afrika. Setelah itu kan gitu pas zamannya Pak Soeharto, terus juga pada zamannya terakhir Pak Jokowi kan gitu, terakhir juga presiden kita yang terbaru juga ini juga menjadi gambaran bahwa si gedung ini terus menemukan kesejatiannya kan gitu. Nah, saya share screen ya, bagaimana sih sebetulnya beberapa temuan-temuan yang kami temukan. Sudah terlihat kan ya di monitor? Nah, yang kami lakukan pertama adalah kan gitu melihat si ceritanya sendiri bahwa pameran ini yang 2003 ini kan gitu kembali melayani seluruh gedung Merdeka, karakteristiknya pada pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan kan gitu. Jadi ini yang menarik adalah ketika misalnya dulunya gedung ini menjadi gedung yang luar biasa sekali, tempat kumpulnya para illegal planters kan gitu, dan melakukan bisnis kan gitu. Jadi kalau dalam posisi kolonialisme ini menjadi daerah penting kan gitu, karena mereka doing bisnis, berkumpul dan melakukan kegiatannya di tempat yang besar ini di Gedung Merdeka. Dulu namanya Societe Concordia untuk tempat pertemuannya, tapi Gedung Merdeka sendiri namanya Somburt kan gitu. Nah, atau gedung pertunjukan kan gitu. Nah, ini yang kami riset pertama itu adalah soal illegal planters dan penguasa perkebunan di Tarta Priangan gitu.
Tapi balik lagi pada gagasannya, kami percaya bahwa di Bandung itu ada 1.770 bangunan cagar budaya yang semuanya sebetulnya eh, berbicara tentang bagaimana kawasan ini bisa punya sejarahnya sendiri kan gitu. Nah, mulai dengan kami temukan adalah peta tentang Bandung yang dilingkungi sama gunung kan gitu. Jadi peta ini dari komunitas dari teman-teman di Leiden kebetulan kan gitu. Jadi dulu waktu kita bikin sama-sama bikin Museum Kota Bandung, kami mendapatkan peta ini dari teman-teman dari sana kan gitu. Dan sekarang mungkin sudah bisa di-download di mana-mana kan gitu. Jadi ini tentang cerita Bandung dilingkungi sama gunung. Yang menarik adalah keadaan para Penguin Panther pada saat itu sendiri kan gitu. Jadi Bandung dilingkungi sama gunung. Nah, si Penguin Panthersnya sendiri itu berada di kawasan hinterland Bandung kan gitu. Mereka berkebun tiga biasanya, kopi, teh, sama kina. Teh ada di Bandung Selatan, sama kopi itu rata-rata di Bandung Selatan, dan kina itu ada di Bandung Utara kan gitu, Lembang dan sekitarnya. Biasanya seperti itu. Tapi juga ada beberapa kopi juga di Bandung, sekitar Bandung Utara juga kan gitu. Nah, ini kira-kira petanya yang kita temukan kan gitu. Kita lihat ada gugusan gunung yang kalau dari utara ya, dari tengah-tengah itu kelihatan ke utara ada Burangrang gitu yang kelihatan banget, Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul, dan Gunung Manglayang kan gitu. Nah, kalau di selatannya paling besar ya paling biasanya kita melihat Gunung Malabar kan gitu. Bisa mendefinisikan oh itu di Malabar. Ini peta-peta gunung yang kita temukan. Terus kita juga berbicara tentang para perintis perkebunan di Priangan kan gitu. Jadi sejarah kita karena ngomongin yang paling penting di situ adalah kopi kan gitu. Kita berpikir bahwa kalau yang awal-awal 1789 yang kita temukan dokumennya ada Peter Engelhardt pertama kali membuka perkebunan kopi di Gunung Tambahan Perahu kan gitu. Nah, potensi kopi yang sangat besar pada 1811. Hingga Daimler secara khusus memerintahkan agar setiap keluarga Priangan wajib menanam kopi sesuai ketentuan company. Pada 1811 di lahan milik Andreas Willy dibangun rumah untuk residen Priangan kan gitu. Lain rumah di lahan tersebut dipakai sebagai gudang kopi. Dan hasil perkebunan kopi sendiri Bandung disimpan di gudang kopi atau kopi pakai sendiri kan gitu. Nah, konon ini sekarang menjadi gedung balai kota. Nah, dulu ini Andreas de Wilde. Nah, si asisten Priangannya Andreas de Wilde. eh, Terus perkebunan kopi ini berapa perkebunan kopi di Sukawana Kidul di utara Bandung, dan Kopi Pakis Marisa Andi Wilde yang menjadi kantor wali kota Bandung kan gitu. Nah, ini 1855 juga cerita soal Junghun kan gitu. Mendirikan perkembangan kita pertama di Cinyeruan di Pangalengan kan gitu. 1896 dengan pabrik kina bernama Bandung Kini Pabrik dan menjadi pemasok kina paling besar. Pabrik semua kina didatangkan dari Lembang, Subang, dan Pangalengan. Nah, ini Junghun yang sekarang makamnya ada di Lembang. Terus yang ketiga adalah teh gitu. Salah satu perkebun teh yang terkenal adalah 1860 ada Karl Boska diangkat menjadi kepala perkebunan Malabar atau NV Assam Tea Under Naming Malabar. Perkebunan tersebut sekitar 0,5% dari total produksi teh dunia. Luas perkebunan Malabar menjadi 3.000 hektar dengan 2/3 area yang ditanami teh. Sehingga Boska menyumbang begitu banyak pembangunan di kota Bandung kan gitu. Nah, ini perkebunan di Malabarnya, ini pabrik teh di Malabar. Eh, nah, yang paling menarik adalah ketika kita ngomongin kopi, kopi juga sempat menjadi bagian terpenting. Kina itu misalnya sekitar 1800, 1940-an, 30-an gitu, itu menjadi sekitar 80-90% kita dunia itu dari Bandung juga. Begitu juga teh gitu menjadi bagian terpenting dari perdagangan di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, berikutnya adalah yang kita tuliskan adalah tentang Grotto Poswe. Berbelok ke Priangan demi secangkir kopi kan gitu. 1809 Damdes mulai penggunaan Grotto Poswe jadi Anyer Panyarukan yang sepanjang sekitar lebih kurang 1.000 km. Jalan ini selesai 2 tahun dan kemudian hari akan sangat menarik pertemuan modern Kota Bandung kan gitu. Jalan pertama itu menjadi segmen kecil, Batavia Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Cirebon. Nah, Grotto Poswe berada di gedung Merdeka, makanya dulu namanya The Grotto Poswe juga di depan gedung mereka. Tapi pada Jepang, pendudukan Jepang disebut Jalan Raya Timur kan gitu, dan 1955 diganti menjadi Jalan Asia Afrika.
Nah, ini kira-kira kalau membelah petanya Jawa gitu dari Anyer sampai Panarukan seperti ini ceritanya di Grotto Poswe. Itu makanya ada ke beberapa tempat Demak kan gitu, Surabaya kan gitu. Nah, ini yang kita tulis juga pada saat itu adalah Grotto Poswe menjadi titik nol. Bandung pada 1810 Winatakusuma mendapat surat untuk memindah ibu kota Bandung dari Dayakolot, dari Dato Krapiak pada saat itu dan memindahkan kepada memerintahkan pada Winatakusuma kedua itu untuk pemindahan. Cuman tidak diikutin juga gitu. Kalau misalnya di catatannya kan setelah sungai ada kalau dari Jakarta gitu ya, dari Jakarta, Jaya Barat gitu. Setelah sungai baru ibu kota Bandung gitu. Tapi Kusuma memindahkannya sebelum sungai baru alun-alun atau pemerintahan ibu kota Kabupaten Bandung pada saat itu. Nah, ini kira-kira perkembangan pesat 1906, status menjadi Gemeente, kota pemerintahan kerajaan Hindia Belanda kan gitu. Jadi ini Groto Posweg Sindang Layar ke Bandung, Groto Posweg di Bandung, Groto Posweg sekitar 1900 awal kan gitu. Nah, ini di Asia Afrika. Sekarang ini masih ada sebagai kimia farma gitu. Nah, begitu juga kita menuliskan tentang lahirnya Sosok Concordia gitu, lambang kemakmuran kaum proletariat di tanah Bandung kan gitu. Jadi Sosok Concordia adalah sebuah komunitas paling elit warga kota di Bandung yang akhir abad 19, pertengahan abad 20. Nah, Sosok Concordia juga merupakan penengel planters kan. Mereka berkumpul menghabiskan pekan di kawasan Braga untuk bersosialisasi belanja maupun hanya berjalan-jalan. Kawasan Braga merupakan one stop shopping daerah tersebut karena memang kawasan Braga itu ketika semua orang berada di hinterland Bandung, berada di atas gitu. Nah, biasanya setiap akhir pekan mereka turun ke bawah. Nah, ke tempat Braga inilah mereka menemukan semuanya kan gitu. Jadi pasangan J. Introvert dan Fredrik Seng gitu yang merupakan presiden pertama Sosial Concordia yang tercatat pada dokumen Statblad 208-1879 yang juga menandai lahirnya komunitas ini. Jadi 29 Juni 1879 kan gitu. Nah, ini kira-kira yang kita ketemukan Statbladnya yang menyatakan bahwa pendirian pertama. Nah, Concordia sebelumnya ada berada citra kota Bandung ini sebenarnya ada di depannya kan gitu. Nah, periode awal-awal kita lihat bahwa kalau misalnya ini nomor 16 kan gitu, ini Jalan Braga kan gitu lurusannya. Nah, ini ada di depannya. Berarti ini ada di depan gedung Museum Konfesi Afrika sekarang atau kita sebut soal Toko De Vries lah sekarang lah kan gitu. Di foto 18 di peta Bandung Obstacle 1882. Terus gedung Sosialisasi Kongres dari masa ke masa, kalau 1895 kita lihat pada gedung Sosialisasi Kongres 1900-an, gedung Sosial Kongres 1905 kan gitu. Jumlah penduduk Manyuk meningkatkan signifikan kan gitu, jumlah anggota Kongres bertambah 1895 akhirnya berpindah ke gedung yang lebih luas gitu. Gedung yang lama inilah menjadi gedung saat itu kan gitu. Nah, 1921 mulai ada soundboardnya ini kan gitu, ini Sosial Concordia bisa kiri dan kanan kalau ini besarnya dan mulai didesain sama arsitek Wolf Schumacher pada saat itu. Komunitas mulai beraktivitas di dalamnya, sayap-sayap gedung aula besar, Sombut rampung 1921, Concordia menjadi pusat hiburan paling elit di Hindia Belanda kan gitu. Jadi merupakan tempat yang berfungsi kaum Eropa kan itu. Terus juga ada di dalamnya ada fasilitas ruang baca, ruang biliar, perpustakaan, lempar bola kayu, rumah makan, ruang dansa dan tempat minum di teras sudut Jalan Braga dan Negara Topaswe. Gitu. Nah, ini 1940 yang sayap ini udah didesain ulang sama A.F. Albers gitu di pertigaan Grotto Poswe. Dan kita lihat 1949 ini gedungnya South Concordia ini di depannya kan gitu. Jadi kalau ini adalah OCBC NRSP di gedung ini udah hilang ya, dua gedung ini udah hilang, terus ini dan beberapa gedung sekarang beberapa udah hilang. 1940 kalau renovasi kedua arsitek F. Albers kan gitu Indies Empire Style menjadi dari Indies Empire Style menjadi linear kan gitu, international style kan gitu. Jadi kalau kita bicarakan biasanya kita ngomongin itu tentang Srimlan Deco. Ini arsiteknya adalah pertama ada Bob Schumacher yang terkenal kan gitu. Concordia 1921, lahir di Banyu Biru,
arsitek perkembangan Belanda, dosen dari Presiden Soekarno, dia mengajar di Tenis High School kan gitu. Cuman Soekarno sih sebetulnya dia itu sekolah awalnya di sekolah di Breda kan gitu. Nah, kebetulan sekolah militer. Nah, kebetulan dia ngambil jurusannya ataupun apa cabangnya kecabangan Jenny kan gitu untuk bangunan. Banyak sekali bangunan di Bandung yang dia bikin dengan saudaranya RLA Sumakers kan gitu. Jadi makanya ada Villa Isola, Gedung Merdeka, Villa Merah kan gitu dan beberapa gedung-gedung yang ornamental lainnya kan gitu. Ini desain konsep awalnya Concordia kan gitu desain awal. Biasanya juga memang arsitek menuliskan menggambarkan apa desain awal si bangunannya sendiri kan gitu. Tapi ketika itu dia menyesuaikan di lapangan kan gitu. Nah, sesuai tadi biasanya sama uang yang ada. Terus yang kedua adalah teknik pertukangan mungkin atau tidak kan gitu. Nah, walaupun sebetulnya yang didesain di ini lebih banyak tentang ornamental deco kan gitu. Jadi ada beberapa eh, karya-karya ornamental yang dimasukkan ke dalam bangunannya gitu. Jadi kalau teman-teman melihat dari Asia Afrika gitu ke Gedung Merdeka di sudut-sudutnya itu ada misalnya ada ornamen Paksi Naga Liman gitu. Naga yang ada di candi gitu. Yang berikutnya adalah HF Albers 1930. Jadi dia mendesain pada posisinya dari Museum Konferensi Asia Afrika gitu. Jadi AF Albers dia itu tinggal di Indonesia 1930 1942 prima arsitekturnya kan di Sosgordia dia terkenal banget dengan Streamline Deco gitu. Jadi kalau yang bulat-bulatan itu biasanya ada kalau di Bandung itu terkenal Savoy Homan, gedung Bank Jabar, Denis Bank kan gitu. Terus juga Dry Lokomotif kan gitu di Dago kan gitu. Jadi kalau yang bulat-bulat begitu yang ada streamline-streamline-nya biasanya itu karyanya AF Albers, gitu, Albert Frederick Albers kan gitu. Dan kita menemukan juga kontraktor bironya kan gitu. Jadi Gezebel ini adalah kontraktor bironya sendiri kan gitu. Yang yang ikut dalam pembangunan kan gitu. Kita lihat di dalam sumbernya Bandung Gemeentes 1931 gitu bahwa ini dibikin sama Gezebel kontraktornya. Nah, aktivitas Concordia adalah salah satunya adalah Bandung Kungskring lah teman-teman kan gitu. Jadi di kalangan seni Bandung, Bandung Kungskring itu 15 Januari 1905 kan gitu dibikin oleh P.I. Moyen, MRAJ Van Berbert, dan WM Van Salk. Mereka menggagas menjadi perkumpulan kesenian Bandung. Tapi secara khususnya begini sebetulnya. Ketika para penenggal Panthers itu ngerasa kesepian sendiri di atas gunung ketika ke bawah, mereka ngerasa bahwa mereka itu harus jadi lebih pintar gitu. Karena uang mereka banyak, masih sih pengetahuan mereka ini. Dan mereka butuh pengetahuan baru gitu. Jadi kayak naik kelas lah kalau mereka ikut Bandung Kungskring kan gitu. Makanya mereka eh, ada Hit Bandung Gemet Court atau paduan suara, Bandung Ostring atau orkes, Tonil Braga teater kan gitu. Seminar-seminar ilmiah kan gitu. Jadi bintang tamu seminar ilmiah salah satunya adalah tadi Edwin of Verkade, Henry Boller penulis juga, Louis Copernicus kan gitu. Pernah juga ngedatangi Rabindranath Tagore dan yang terkenal adalah dia pernah datangin kuliah umum HP Belahe dari Belanda kan gitu dan Barenina Anna Pavlova. Nah, Bandung Songkring juga memang dia yang sebetulnya mengisi pertunjukan kan gitu. Dan mereka juga mengizinkan seniman kalangan pribumi untuk mengusik karya mereka seperti Pusik Abdullah, Basuki Abdullah dan Mo Indi dan Society Cinder Van Indis. Ini yang sebetulnya yang ada beberapa tulisan yang menyatakan bahwa eh, di Bandung itu ada sebuah kekejaman yang luar biasa kan gitu. Ada tulisan anjing dan indander dilarang masuk kan gitu. Jadi ini yang sebetulnya baru katanya dan kita belum menemukan sumber sejaman yang melihat seperti itu gitu. Lewat studi-studi heuristik sama kolaborasi. Nah, ini yang jadi penting gitu. Ternyata memang sekelas Pusik Abdullah saja ada, bisa tergabung dalam ini, mereka bisa bermain di sana. Berarti ada orang pribumi dong kan gitu. Nah, ini yang menarik kan gitu. Nah, ini beberapa poster-posternya kan gitu. Ini penonton teater di Sosial Concordia kan gitu dan pementasan Pesta Dasar Alus Sosial Concordia di 6-7 April 1925 kan gitu. Ini sebetulnya seperti poster besar tentang stasiun Bandung gitu. Tapi ini keadaan teater sebenarnya di Sombutnya sendiri
di Gedung Merdeka sekarang gitu. Jadi ini tentang perayaan 50 tahun kereta api atas Satspur, kereta api Hindia Belanda pada saat itu. Nah, aktivasi di Stasiun Concordia, nah ini yang ternyata kita temukan bahwa di Kongres Syarikat Islam 1916 kan gitu, eh, Serikat Islam Cabang Bandung yang di ini Suwardi Suwarningrat, Abdul Muiz dan A. Wiridya Sastra kan 1746 Juni, ya pekan yang sangat bersejarah kan gitu. Karena ternyata Serikat Islam pernah menggunakan Gedung Sosial Concordia untuk tingkat nasional kan gitu. Bangsa Gedung Sosial Concordia dipilih menjadi tempat diadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh delegasi Serikat Islam lokal serta undangan utusan pergerakan sahabat dan pers pidato Cokroaminoto yang menekankan tentang pemindahan bersendiri kan gitu. Munculnya kain tersebut melawan kolonialisme kan gitu. Nah, Syarikat Islam sendiri memang ternyata mendapat izin penggunaan sosial Concordia itu sebagai penyerangan itu dari Gubernur Jenderal karena jamin dari Bupati Bandung dan penghulu Hasan Mustafa kan gitu. Jadi Jalan PH Mustafa sekarang salah satu sastrawan Bandung dan penulis juga tentang keislaman gitu. Nah, ketokohan Cokroaminoto yang di Hindia Belanda ini dan kongres ini juga berdampak pada karena kongres ini dipecatnya Jenderal Eddenburg sebagai ujung Hindia Belanda pada saat itu. Nah, yang menariknya adalah kan berarti memang 1916 berarti udah bisa dipakai Sosgengori itu untuk perjalanan dipakai oleh orang pribumi kan gitu. Jadi makanya ini kayak kalau teman saya bilang ini kayak kalau kita misalnya mau pakai GBLA kan gitu buat main bola ya kalau kita bisa bayar misalnya 50 juta sejam ya ya boleh pakai misalnya gitu. Nah, artinya kalau kita punya uang pada saat itu ya kita bisa pakai sosial Concordia juga. Nah, ini yang menjadi penting pada saat itu. Nah, ini foto Abdul Muiz, salah satu pendiri Syarikat Islam Cabang Bandung kan gitu. Jadi orang Bandung beberapa kali memang mengenal Abdul Muiz itu sebagai angkot gitu ya, ledeng Abdul Muiz kan gitu. Nah, padahal Abdul Muiz itu adalah salah satu pendiri Syarikat Islam Cabang Bandung yang menolak SI-nya, SI merahnya kan gitu. Eh, ini tulisan Cokroaminoto itu adalah dituliskan bahwa tidak wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. Tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya. Dan pada saat itu tidaklah lagi dapat dipertanggungjawabkan karena penduduknya, terutama penduduk pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di masa-masa politik yang menyangkut nasibnya. Tidak bisa terjadi bahwa seorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa berpartisipasi, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita kan itu Cokram itu menulis itu kan gitu. Jadi ini yang pada pentingnya dan di aktivis sosial dia pada pendudukan Jepang kita lihat 1942 1945 kita lihat nih Bandung ini bagian dari ini sombutnya Gedung Merdeka kan gitu ada kolom-kolom melingkar ini adalah Societe Concordianya tempat minum kopi dan kongko segala macamnya dari sini tapi 1946 itu dengan adanya Bandung Lautan Api ini dibakar kan gitu. Nah, pada zaman 42-45 Gedung Sate Gede sebagai pusat kebudayaan dengan nama Daito Taikan. Itu menurut Pak Katam di OD Bandung dalam kantor pos. Setelah kemerdekaan Indonesia 45, Gedung Sate Gede sempat digunakan sebagai markas besar Tentara Republik Indonesia. Kita lihat bahwa pas 9 gedung Garnison Cafe, Orange Cafe-nya klubnya orang Belanda. Setelah kompresi meja bundar menjadi balai menjadi gedung Garnisun Bandung gitu. Jadi Balai Pertemuan Prajurit Dwi Warna kan gitu. Jadi Garnisun itu kalau satuan tentara biasanya yang terdiri dari semua. Jadi ada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara biasanya kan gitu dan dia memeriksa semua tentara biasanya kan gitu. Garnisun itu di semua kota. Nah, Gedung Merdeka sebagai tempat lahir Dasar Bandung. Nah, ini yang menarik adalah pekerjaan beberapa teman kita dari Konferensi Bogor, Pak Ali Sassomedoyo kan gitu, dan Gubernur Jawa pada santai hari yang menyiapkan bangunan yang dianggap menjadi representasi Gedung Sosial Concordia kan gitu. Nah, dan Gedung Dana Pensiun untuk persiapan sebagai infrastruktur untuk panitia lokal. Pada 7 April 1955 melaksanakan secara langsung di Gedung Sosial Concordia dan secara resmi mengganti nama Gedung Sosial Concordia menjadi Gedung Merdeka
dan gedung pensiun PON atau dana pensiun sekarang yang Jalan Penogoro menjadi gedung Dewi Wana dan sebagai Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika kan gitu. Ini kita temukan di Konferensi Asia 1955 itu, dan ini 7,3 miliar eh, renovasi Gedung Merdeka kan gitu. Ini ada beberapa ininya. Nah, ini adalah inspeksi Gedung Merdeka kan gitu. Nah, saya mau memperlihatkan sebetulnya beberapa koleksi dari eh, nah ini yang terlihat ya foto share screen-nya. Terlihat, apakah terlihat foto share screen-nya ini yang gedungnya? Nah, ini adalah foto-foto waktu renovasi Gedung Asia Afrika 1955 dari April kan gitu. Nah, kita lihatin beberapa foto-foto yang dilakukan. Panitianya, ketua panitianya memang Pak Ali Sasri Mulyoyo kan gitu, tapi sebetulnya yang sibuk harus mencari uangnya adalah Pak Ruslan Abdul Ghani pada saat itu kan gitu. Yang Pak Ruslan pernah sempat dimarahin Pak Insinyur Soekarno ketika melakukan kunjungan ke sini, yang ceritanya kan gitu. Karena Pak Soekarno, Insinyur Soekarno presiden saat itu tidak berani untuk memarahi Pak Ali Sastroamidjojo pada saat itu. Dia bilang, yang Pak Insinyur Soekarno bilang bahwa Ruslan yang sekolah teknik itu insinyur itu aku, cina. Dan kamu tahu apa soal estetika dan arsitektur kan gitu. Jadi kamu ikut sajalah apa kata saya, dia bilang kan gitu. Nah, Pak Soekarno pada saat itu. Jadi yang menarik adalah yang kita renovasi lanjutan adalah ini kan gitu. Jadi kita lihat ini beberapa bangunan itu, ini di dalaman gitu. Jadi kalau kita lihat 1955 menemukan sebuah gaya arsitektur baru di dalamnya yang kita sebut sebagai arsitektur Genki. Nah, ini beberapa bangunan waktu apa di ini. Ini kalau dilihat teman-teman masuk ke dalam ada balkonnya gitu. Ini di bawah balkon, maju ke lantai 2. Ini elektrikal, yang mereka elektrikal, ini selasar yang tadinya selasar antara bangunan itu sombutnya terbuka gitu, sekarang jadi ditutup sama selasar kan gitu. Nah, ini di gedung di lantai 2 dari eh, Gedung Merdeka. Kalau terlihat dari Jalan Asia Afrika ya, kalau misalnya yang gedung ini kan gitu di Gedung Merdekanya, ini beberapa toilet gitu. Ini gedung pertemuan waktu direnovasi. Ini perbaikan lantai kan gitu. Beberapa ornamen udah mulai dimasukkan kembali kan gitu. Dan eh, beberapa marmer juga mulai ini. Nah, ini yang menarik adalah sekarang kalau kita lihat di sini di lantai 2 di balkonnya, kalau kita datang ke Gedung Merdeka gitu, kalau diizinkan ke balkon ini tempat para wartawan. Nah, dulu itu sekarang ini ditutupi triplek kan gitu. Ada semacam panggung yang menutupi ini. Sebetulnya ini itu dulu itu masih tegel kan gitu. Ini yang tahun ini juga kita mulai buka lagi, diusahakan kita bikin analisa kalau misalnya ada renovasi berikutnya si panggungnya ini bisa dibuka kan gitu. Nah, ini ada semacam amphitheaternya di atas kan, sekarang udah tertutup panggung di lantai ini. Dan semua rangka-rangka ini, batas-batas ini juga sekarang ditutupi triplek, dan rata-rata yang ini udah kena rayap gitu. Ini di lantai duanya, ini apa, gedung khusus untuk pertemuan di pinggir. Kita lihat yang udah siap gedung pertemuan untuk wartawannya itu. Ini ada kursi-kursi besi di atas, di bawah kursi-kursi sofa. Ini kira-kira seperti ini. Kalau di lantai 2, ini ruang khususnya Pak Ali dan teman-teman. Itu ini ruang pertemuannya.
Itu ini udah terlihat udah hampir 90% siap digunakan untuk konferensi Asia Afrika 55. Ini dari atas ruang wartawan, makanya kalau misalnya ke lantai 2 balkon sekarang kita masih lihat peninggian ini sendiri kan gitu. Ini kira-kira seperti ini. Yang menarik juga ternyata si kolom-kolom ini ada orang mana yang detail ini pada bagian kalau kita lihat ke gereja Betel gitu, GPIB Betel yang ada di depan balai kota gitu, Jalan Masuk Kancana, beberapa ornamen itu mirip banget di dalam gereja Betel menandakan bahwa arsiteknya sama gitu, CP Wop Sumakas. Tuh, nah ini beberapa tulisan yang sudah ada. Nah, ini masih inspeksi lagi. Ini ruang untuk khusus kan gitu Pak Ali, terus UNU, terus ya semua semua orang yang menjadi delegasi utama ada di sini. Tempat duduknya kira-kira seperti ini. Nah ini kunjungan Insinyur Soekarno untuk inspeksi ke gedung sebelum gedung ini dipakai untuk konferensi Asia Afrika gitu. Sekitar 7 April. Ini kelihatan lagi inspeksinya. Ini di lantai bawah. Ini di lantai bawah yang ada di balkonnya kan gitu. Nah, nah, ini kira-kira situasinya seperti ini, dicoba, gitu, ini diskusi-diskusinya, gitu. Bahkan mencoba kursinya apa, masih pada kursi rotan. Nah, kursi rotan di belakang ada Presiden Soekarno sedang apa, em, sama-sama apa, ikut duduk di kursinya. Itu dia melihat bendera-bendera, terus juga apa, daerah paling ujung dari gedung Merdekanya. Ini. Nah, ini dia juga sampai nyoba di gedung lantai atas. Ini yang kita lihat sebagai apa? Kita rencananya mengembalikan kembali pada ornamen 1955. Ini. Jadi foto ini juga ditemukan kembali. Ini dari arsipnya teman-teman dari Museum Konferensi Asia Afrika yang ternyata menemukan foto-foto pas rekonstruksi merenovasi Gedung Merdeka untuk Konferensi Asia Afrika 55. Jadi foto ini memang belum dipublikasikan. Beberapa delegasi, ini lihat ke lantai 2. Nah, ini bagian di luar gedung. Nah, ini lihat esteger bambu kan gitu semuanya gitu. Jadi kalau dilihat paling ujung atas ini adalah ornamen Paksinaga Limanya gitu. Nah, ini tulisan Societe Concordianya juga sudah mulai dihilangkan. Kalau ada beberapa tulisan-tulisan diganti dengan Gedung Merdeka, beberapa tulisannya yang tadi garnisun atau apa juga udah mulai dirubah. Ada perbaikan-perbaikan plafon kan gitu yang kita lihat sekarang kan gitu. Ini adalah perbaikan-perbaikan di beberapa gedung, pengecatan kan gitu, perbaikan struktur. Ini di gedung di selatan, maaf di barat gitu, yang berbatasan langsung dengan Jalan Soekarno sekarang kan gitu. Ya, cuman kondisinya kalau sekarang gedung ini juga memang terindikasi memang ada kegagalan struktur juga sih. Makanya berbahaya kalau kita berada di gedung di Balikan Selatan ini sendiri. Ini beberapa yang ditambahkan. Kita lihat ornamennya juga masih ada itu masih diperbaiki ditambahkan dengan sebetulnya dengan uang yang sangat terbatas Pak Ruslan Abdul Ghani harus melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan gitu. Itu kita kembali lagi ke nah, ini pas konferensi Asia Afrika gedung tempat lahirnya Dasar Bandung gitu. Konferensi Asia Afrika 15 April 1995, 8.3 pagi, 8.30 pagi, delegasi yang berbagai negara melakukan lawat langkah bersejarah kan gitu yang kita sebut dengan Bandung Walk dari Hotel Homan dan Hotel Prangan menuju Gunung Merdeka kan gitu. Jadi ini sebetulnya yang diajukan juga kawasan ini menjadi warisan budaya tak benda BBTB gitu. Jadi Bandung Walk menjadi warisan budaya tak benda gitu. Jadi ini karena penting kan gitu. Dan pada 9.00 lahir pembukaan Konferensi Asia Afrika, pidato Presiden Soekarno bilang Let New Asia and Africa be born. Lahiran Asia Afrika Bandung sebagai di pertengahan Soekarno dan pidatonya dalam kemerdekaan dan perdamaian dunia kan gitu. Ini situasinya.
di sana. Kira-kira ini situasi sekitarnya ini beberapa delegasi kan gitu dan kompresnya tiga tiga komite kan gitu 24 April 95 dan merupakan dibacakan oleh dan saat itu adalah menghasilkan 10 Ten Commandment atau Dasar Bandung kan gitu 10 Dasar Bandung yang saat ini sudah menjadikan 10 Dasar Bandung itu warisan budaya tabananya dunia atau Memory of the World kan gitu MOW. Dan Gedung Merdeka perubahan fungsinya pasca KA 1955 59 menjadi konstituante ibu kota Jakarta, ibu kotanya Jawa Barat kan gitu dan menjadi perdebatannya. Makanya sekarang gara-gara ini sih sebetulnya si gedung komplek Gedung Merdeka ini sekarang dikuasai oleh MPR kan gitu karena dulu pernah jadi MPRS kan gitu. Nah sekarang penguasa gedung itu ada tiga sebetulnya yang diperbolehkan untuk menguasai. Penguasaannya pada MPR Majelis Perwakilan Rakyat kan sebagai tapi bisa digunakan oleh Gedung Merdekanya sendiri sama beberapa komplek yang bangunan sisi sebelah barat itu dipakai oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat kan gitu untuk perkebunannya. Dan sisi yang sebelah timur yang diarsitektur oleh Albers yang buletan itu sekarang menjadi Museum Konferensi Asia Afrika kan gitu. Jadi pemiliknya MPRS tapi yang menggunakan ada dua gitu, Sekda Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri yang digunakan oleh Museum Konferensi Asia Afrika. Itu makanya ini 5 Juli 1959 MPRS kan gitu mengatasnamakan kebebasan konstituante kan gitu. Jadi ini ceritanya. Nah, ini juga memang harus lebih dituliskan sampai detail kan gitu. Nah, Gedung Merdeka dan perubahan fungsinya pasca KA. Museum Konferensi Asia Afrika 1980 sampai sekarang ini di peresmiannya ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada saat itu kan gitu. Dan ini adalah pidato pembukanya oleh Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmaja kan gitu. Yang sekarang Pak Mokhtar Kusumatmaja itu diajukan sebagai pahlawan nasional juga. Jadi sekarang flyovernya Bandung yang terkenal dengan Pasupati diganti namanya menjadi Jalan Layang Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmaja. Ini peresmiannya ada peringatan 25 tahun Konferensi Asia Afrika 24 April 1980 kan gitu dan Ibu Tien Soeharto menggantung pita peresmian Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka dalam perannya menjaga api semangat Bandung 10 tahun sekali Konferensi Asia Afrika. Nah, harusnya juga tahun ini juga ada Konferensi Asia Afrika tapi mengingat ada pemangkasan anggaran dan eh, kita harus ngirit untuk negara ini kan gitu. Jadi memang Konferensi Asia Afrika ditiadakan tahun ini kan gitu. Jadi tapi kami lewat Kementerian PU sudah melakukan analisa cagar budaya hingga membuat detail engineering design untuk renovasi Gedung Merdeka kan gitu. Jadi untuk perbaikannya gitu. 50 tahun Konferensi Asia Afrika, Golden Jubilee yang terkenal itu diresmikan oleh Presiden Jokowi pada saat itu dan yang paling menarik adalah Declaration of Palestine dan yaitu Bandung Message Reintegrating the New Asia Fresh sedikit partnership kan gitu dan kemerdekaan Palestina kan gitu masih dalam studi. eh Mungkin itu untuk menjadi apa sementara untuk pengaitkan gitu jadi menjadi diskusi kita ke depannya kan gitu. Jadi eh, mudah-mudahan ini juga sih sebetulnya membuat teman-teman yang lain yang ikut dalam penelitian sejarah kan gitu bisa menuliskan sejarah yang lebih detail ini. Jadi sementara kita baru baru menemukan menu ini kan gitu dan belum menuliskan apa yang lebih detail. Misalnya tentang Kongres SI-nya di Bandung kan itu lebih detail siapa saja apa yang terjadi kan gitu hingga place-nya adalah Sombut atau Societe Concordia misalnya. Kita belum pernah ada juga yang menuliskan khusus tentang misalnya walaupun kemarin kan misalnya ada Kang Malik menulis tentang Junghun kan gitu. Jadi
ke depannya ini juga bisa menuliskan buku-buku yang lebih detail kan gitu. Misalnya adalah tentang non-blok sendiri misalnya yang Presiden Soeharto kan gitu. Ataupun keterkaitannya ngomongin secara detail tentang bagaimana renovasi gedung mereka pasca 1955 gitu. Yang dilakukan sama arsitek F. Silaban sama Soekarno misalnya kan gitu. Nah, ini yang belum ada yang dituliskan banyak sebetulnya. Ini yang mudah-mudahan menggugah teman-teman lain untuk ikut dalam penulisan ini sebetulnya gitu. Jadi kami belum punya effort nulis banyak ini kan itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi gambaran buat teman-teman sisi kolaborasi mungkin menjadi keterlibatan teman-teman berikutnya gitu dalam penulisan sejarah dari Gedung Merdeka. Begitu aja mungkin dari saya, mah. Kalau ada ini mangga ke Ibu moderator. Baik, terima kasih banyak pemaparannya atas Mang Adi atas pemaparan terkait Gedung Merdeka. Kita bisa melihat transformasi penggunaan Gedung Merdeka dari masa ke masa. Baik, kemudian untuk hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand atau titip pertanyaan di chat. Silakan kepada Kak Budi, dipersilakan. Oke, izin masuk. Selamat malam kawan-kawan semua. Izin bertanya soal apa ya? Bandung itu terutama dengan gedung-gedungnya itu menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa besar. Nah, eh, apakah berimbas dari konstruksi bangunan yang ada di sana menjadi apa ya? Menjadi imbas tersendiri pasca kejadian-kejadian penting pada konstruksi bangunan yang lain. Artian seperti ini. Bangunan-bangunan hari ini, entah pemerintah atau perkantoran atau apapun, itu kan pasti ada referensinya. Nah, dari bangunan-bangunan yang penting tadi dan bersejarah tadi itu, apakah ada bangunan yang terinspirasi atau membuat apa ya? Terinspirasi atas bangunan-bangunan itu. Kira-kira ada atau tidak, dan bagaimana maintenance atas bangunan-bangunan bersejarah dan penting di Bandung hari ini? Kayak gitu. Sekian, terima kasih. Oh ya, tambahan satu lagi. Untuk di daerah-daerah yang lain, maintenance atas bangunan bersejarah itu secara umum di Indonesia seperti apa? Kayak gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya atas Kak Budi. Mang Adi, apakah langsung dijawab? Ya, boleh langsung dijawab. Nah, ini yang menarik sebetulnya kan gitu. Kebayang ya pas zamannya Belanda itu Soekarno itu ketika dia sekolah di Bandung 1930-an itu di THS gitu, dia melihat bahwa ini tempatnya berkumpulnya orang-orang Eropa para peninggal Panthers kan gitu. Jadi konon kalau planters yang kaya itu berkumpulnya sesuatu dia gitu. Tapi kalau yang uangnya agak sedikit di kegunungan kan gitu. Jadi kalau yang kemarin teman-teman pernah dengar cerita ada pusat kebudayaan di Bandung yang runtuh atapnya ya di situ. Nah, eh, artinya Soekarno udah tahu banget ini tempat yang luar biasa kan gitu. Nah, yang menariknya adalah kenapa itu yang dipilih Soekarno untuk Insinyur Soekarno untuk melakukan kemerdekaan di Asia dan Afrika pada saat itu. Karena itu tempatnya tempat para company itu berkumpul, para penjajah itu berkumpul dan mengumpulkan uangnya dan bersenang-senang di situ. Nah, tempat-tempat titik itu adalah titik-titik yang paling penting buat Soekarno untuk kembali memerdekakan di Asia Afrika. Ini adalah momen yang sangat penting bagi kita sebetulnya yang pas banget cocok kan gitu. Jadi ini yang membuat kami itu dulu pernah dapat pertanyaan begini, eh, Bandung Heritage kok melestarikan bangunan cagar budaya atau bangunan lama warisan kolonial kan gitu loh. Nah, lantas justru gara-gara ini juga kita berpikir bahwa kalau pengemerdekaan lain itu dikasih gitu, kalau kita ngerebut, nah Soekarno merebut itu dari kolonialisme kan gitu, pada titiknya kan gitu.
Jadi walaupun Soekarno misalnya bikin PNI di Bandung gitu, 30-an gitu, melakukan pergerakan dan berpidato, akhirnya di penjara di sidang di penjara di Bancai dulu kan gitu, udah gitu di sidang di Landrat gitu di Indonesia Menggugat kan gitu, udah gitu dia di penjara di Sukamiskin, habis itu dia dibuang lagi ke tempat-tempatnya ke bagian Indonesia yang lain kan gitu, Hindia Belanda yang lain kan gitu. Nah, yang jadi penting adalah ya Soekarno tahu banget gitu tempat itu adalah tempat penting bagi kolonialisme kan gitu. Nah, ini menjadi saksi juga sebetulnya saat itu menjadi saksi kemerdekaan Asia Afrika. Saya ingat punya teman gitu kepala dinas dinas ketahanan pangan kan gitu. Saat itu 3 tahun yang lalu dia conference di Brazil tentang ketahanan pangan gitu. Terus di presentasi dia bilang gitu, I'm Gingin Ginajar, I'm from the capital, the capital of Asia Africa. Dia bilang kan gitu. When the conference Asia Africa Ball with Dasasila Bandung kan gitu. Ten Commandant of Bandung dia bilang. Dia memperkenalkan seperti itu. Presentasi lah dia tentang bagaimana teman-teman di Bandung bikin buruan saya kan gitu dan bagaimana tentang pemaparan tentang ketahanan pangan gitu. Tapi yang menariknya setelah itu dia itu didatangin sama orang-orang Afrika kan gitu. Dia disalamin dong. Dia bilang, Ginggin, we have to thank to your place kan gitu. Because setelah when you conference, our country will get the freedom, dia bilang kan gitu. Semua negara Asia Afrika pada saat itu menerima kemerdekaannya kan gitu. Aduh, dan bisa dia ngerasa bahwa si Pagini ini ngerasa bahwa saat itu nggak kepikir gitu ketika ngomong gitu tiba-tiba datang ke Asia Afrika. Nah berikutnya ternyata memang beberapa penelitian dari Bandung Heritage misalnya saya punya teman lagi namanya Rina Friani gitu, arsitek S1 ini ngajar di planologi, terus kalau sekarang dokternya di Berkeley di Amerika. Dia menemukan beberapa artefak setelah konferensi Asia Afrika, beberapa tempat-tempat di Asia Afrika itu memulai bangunan itu seperti di Bandung. Tapi menariknya tidak pada konteks kolonial gitu. Kalau kita lihat tadi kan konteks kolonialnya tadi yang saya sebut bahwa dulunya adalah Gedung Merdeka itu Sombut itu sebagai art deco gitu lah, decorative art kan gitu. Ada streamline deco gitu. Itu kan Belanda banget. Tapi tahun 50-an itu muncul gaya namanya arsitektur jengki. Itu arsitektur jengki itu arsitektur yang lahir dari eh, hasil pemenang Perang Dunia Kedua yaitu Amerika kan gitu. Yankee, Amerika Amerika kan gitu, New York kan gitu. Nah, itu negara para koboi lah kan gitu. Makanya terkenal sepatu Yankee, sepeda Yankee, celana Yankee kan itu, rambut Yankee dan segala macamnya, furnitur Yankee, bahkan bangunannya juga Yankee. Dan itu katanya di beberapa riset menyatakan bahwa beberapa negara pengikut Konferensi Asia Afrika terinspirasi dari gaya arsitektur Jengki itu sendiri tahun 50-an gitu. Jadi tiba-tiba menyebar tuh kemana-mana. Ada beberapa artefakan gitu yang ini yang sempat di capture sama teman-teman peneliti kita di sini. Nah itu yang menariknya sebetulnya. Tapi tadi balik lagi tidak pada gedung Merdekanya sendiri gitu. Eh, itu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana untuk maintenance kan gitu. Nah yang kita di bangunan cagar budaya kan gitu karena bangunan Gedung Merdeka ini udah masuk ke di Kota Bandung kategori bangunan kelas A dan menjadi cagar budaya nasional peringkatnya kan gitu. Tidak menjadi peringkat wilayah kota lagi tapi peringkat nasional kan gitu. Terus juga dan kita mempunyai karakter sendiri. Nah, pada konteksnya memang lebih tinggi pada pelestarian kan gitu. Nah, untuk pemanfaatan dan pengembangan itu harus disesuaikan kan gitu isinya kan gitu. Jadi sesuaikan kan gitu. Jadi kalau di cagar budaya itu keasilan bentuk, bahan, tata letak sama craftsmanship kan gitu. Jadi bentuknya harus sesuai dengan ini. Jadi sama kayak sejarah gitu. No dokumen, no history gitu. Kita harus cari dokumennya gitu. Nah, kita harus cari dokumen foto-foto terbaru. Makanya si dokumen tahun 50-an itu yang kita kaji kembali sebetulnya. No artefak, no history. Nah artefaknya sendiri menjadi bagian terpenting dari bangunannya sekarang kan gitu. Jadi kita lihat di artefak yang ada di dalamnya. Yang ketiga, no mantifak, no history kan gitu. Jadi mantifaknya juga mulai kita lihat kan gitu, hasil kebudayaannya kan gitu. Nah, ternyata ada basement, terus ada kebiasaan orang untuk jalan di selasar, ada pemisah bangunan kan gitu. Nah, ini yang mungkin sekarang yang kemarin kita riset sih di 2024 kan gitu. Nah, dokumennya, artefaknya dan kita menemukan itu. Dan
yang kita sepakati untuk pemugaran itu adalah tidak mengembalikan pada konteks sebagai sombutnya sebagai bangunan kolonialnya, tapi sebagai 1955 sebagai tempatnya diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika kan gitu. Jadi sudah mulai post kolonial gitu bahasanya di kalangan kami juga kan gitu. Jadi memang bahan-bahan tadi yang menarik adalah tadi di situ masih gunakan batu bata kapur sama pasir misalnya untuk dinding, makanya kita sebut dinding bernapas. Nggak bisa pakai semen di situ kan gitu. Nah kita riset ke Borobudur juga ada klasterannya, batu batanya, kita kirim ke Borobudur, kita analisis kira-kira yang gedenya seperti apa, dan itu yang disesuaikan hingga kita nanti kalau misalnya renovasi pada konteks pemugarannya kita bisa menemukan bahan yang sesuai kan gitu. Kalau dindingnya harus dinding bernapas lagi, termasuk catnya juga. Tagnya harus materialnya material alami. Kalau itunya kapur ya harus kapur lagi misalnya kan gitu. Walaupun kita punya bahan-bahan yang baru. Jadi memang bahan lama itu punya karakter sendiri kan gitu. Nah ini yang di kami memang sekarang kebetulan kan saya sekarang sudah lulus menjadi ahli pemugaran bangunan cagar budaya gitu ya. Itu salah satu 3 dari warga Bandung gitu yang dapat sertifikat itu. Nah ini yang kita mulai kampanyekan sebetulnya bahwa eh, misalnya dinding bernapas, batu bata kapur sama pasir bukan jadi jelek, justru jadi bernapas gitu, air disalurkan ke atas gitu, jadi membuat misalnya si udara itu agak dingin kan gitu, karena agak menghembuskan kelembabannya kan gitu dan tidak menahannya. Nah ini ya bahan-bahan yang kita buka sih sebetulnya, terus jaga merawat kusen, pintu, dan ternyata kalau misalnya teman-teman lihat ke ruang Presiden 1 dan Presiden 2 itu ada ornamen plafon itu dari metal. Jadi itu ornamennya bagus banget. Dan itu sekarang posisinya memang hancur seberapa bagian kan gitu. Dan dinding-dinding itu sudah mulai bergerak di daerah bangunan sebelah barat itu ya kan gitu. Karena tadi gempa bumi dan ini. Karena memang dulu nggak disiapkan kan gitu. Itu pas zaman Belanda itu gitu. Walaupun strukturnya besar gitu, tapi perkembangan waktu memang tidak disiapkan gitu. Jadi jangan juga pernah berpikir bahwa wah pasti bangunan Belanda itu pasti kuat ya, tidak juga gitu. Kita lihatlah gempa Jogja gitu, beberapa bangunan yang Belanda juga hancur juga, gempa Padang misalnya kan gitu. Nah ini juga sebenarnya bisa terjadi pada Bandung ke 1.700 bangunan cagar budayanya kan gitu. Makanya memang harus ada audit yang sangat signifikan untuk bangunan sendiri kan gitu, melestarikan yes, tapi untuk keselamatan juga yes kan itu ke depannya. Jadi itu sih sebenarnya ada guidelines, ada pemugaran gitu. Jadi ada keputusan dari Undang-Undang Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan lah kan gitu. Undang-Undang Cagar Budaya, ada peraturan menterinya, ada Perpresnya, dan juga ada Kementerian PU untuk perawatan bangunan cagar budaya sendiri kan gitu. Jadi ini sudah inline lah antara apa pelestari kebudayaan sama engineer-nya, arsitekturnya kan gitu, atau ahli-ahli keteknikannya gitu. Jadi memang semua bangunan memang di se-Indonesia memang harus seperti itu. Nah, cuman kan balik lagi kalau ke gaya kan gitu. Nah, kalau di Bandung kan banyaknya pada posisi kolonial gitu. Di Bandung tidak punya nuansa klasik gitu seperti di Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Walaupun ada beberapa, misalnya kita punya Candi Bojong Menje gitu di Kabupaten Bandung gitu. Tapi Kota Bandung sendiri sih sebenarnya tidak punya bangunan yang nuansa klasik gitu. Walaupun peninggalan arca beberapa ada. Tapi kebanyakannya kolonial dan kemerdekaan. Itu aja mungkin sementara, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Baik, Izin terima kasih atas pemaparannya, Bang Adi. Apakah sudah terjawab, Kak Budi? Iya, terima kasih Mbak. Tapi aku ingin respon gini, soal belajar dari kejadian rumah siarannya Bung Tomo di Surabaya, itu kan akhirnya digusur untuk kepentingan dari parkiran atau minimarket, aku agak lupa. Nah, kejadian-kejadian seperti itu bukan berarti tidak mungkin untuk situs-situs yang lain, artinya bangunan-bangunan bersejarah yang lain. Gimana untuk apa ya, strategi atau taktik atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk menangani hal-hal seperti itu? Karena takutnya bangunan-bangunan bersejarah yang punya potensi untuk dijadikan lahan seperti itu bisa kena gitu loh, atau banyak bangunan yang lain. Gimana untuk antisipasinya, baik strategi, taktiknya, atau hal-hal yang
bisa kita lakukan untuk menyelamatkan dan mengadvokasi bangunan-bangunan bersejarah menghadapi hal-hal seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan itu pertanyaan terakhir atau responku terakhir. Sekian, terima Siap, kasih, Mbak. siap, langsung dijawab aja ya kan gitu. Jadi eh, yang harus bertanggung jawab sebetulnya pada tingkat pemerintahan. Jadi kalau misalnya di Cagar Budaya itu ada pemeringkatnya adalah pemeringkatan di nasional, Cagar Budaya nasional, provinsi dan kabupaten kota kan gitu. Nah, sebetulnya yang punya wilayah itu kabupaten kota kan gitu. Nah, seperti kita di Bandung nih. eh, Pemerintah selalu mensyaratkan bahwa apa yang ditetapkan dari bangunan cagar budaya itu harus ditetapkan melalui ada penetapannya gitu, proses penetapan. Tapi kalau di Bandung, kita di Bandung Heritage gitu, kita berpikir tentang visioning masa depan. Kalau Bandungnya visi kotanya ingin melestarikan bangunan cagar budaya, makanya kita masukin dalam Perda dulu. Kebayang di Bandung itu ada 1.770 bangunan cagar budaya, paling banyak di Indonesia. Tapi pada titik yang ditetapkan itu cuma sedikit gitu. Karena kita bilang, oh masukin dulu aja. Karena di undang-undang ada disebutkan, ketika itu diduga sebagai cagar budaya, itu diperlakukan sama sebagai cagar budaya kan gitu. Dan ketika penghancuran itu berimplikasi, penghancuran cagar budaya berimplikasi pada bukan hanya perdata, tapi pada pidana. Dan orang bagian pemerintah yang ikut dalam penghancuran cagar budaya bisa akan ditambah seperempat hukuman daripada pelanggar. Jadi sebetulnya itu undang-undang harus memberikan kepastian yang pasti gitu. Tidak seperti undang-undang lingkungan atau undang hukum yang lain gitu yang masih pada sisi abu-abu. Kalau cagar budaya udah pasti gitu. Nah, ini yang membuat kami nih Bandung itu masukkan dulu deh bangunan cagar budaya. Terus yang kedua adalah kan ada konteks cagar budaya itu ya. Yang pertama disebut kita benda gitu. Nah, benda cagar budaya arca, senjata gitu-gitu, kujang kecil-kecil yang lama-lama itu cagar budaya. Yang kedua adalah struktur cagar budaya, jembatan atau bangunan yang lain yang tidak beratap, yang tidak bisa dipakai itu disebut struktur kan itu bron atau itu air. Yang ketiga adalah bangunan. Nah, ada beberapa yang bernuansa istilahnya itu kawasan kan tempat gitu. Namanya yang pertama adalah situs. Nah, jadi situs itu ketika itu ada lebih dari dua bangunan cagar budaya ataupun struktur itu bisa disebut situs. Nah, yang kedua adalah yang berikutnya adalah kawasan cagar budaya. Jadi kalau udah ada dua situs gitu, yang ternyata yang di dalamnya ada dua situs, itu bisa disebut sebagai kawasan cagar budaya. Nah, kita tetapin itu dulu kalau di Kota Bandung. Kita dimarahin dong se-Indonesia gitu. Ngapain kamu kayak gitu kan? Tapi kita orang Bandung bilang begini, kita tuh percaya gitu bahwa mempertahankan cagar budaya itu bisa hebat kan gitu, bisa tidak akan ketinggalan. Makanya lihat Paris, Milan, Roma, bahkan tetangga kita Adelaide atau Singapura juga mempertahankan bangunan cagar budayanya untuk kehidupan warga kotanya. Nah, ini yang membuat kalau di kami Kota Bandung melakukan itu. Habis itu melakukan pendampingan dong. Akhirnya di perdanya gitu. Kalau di Bandung itu, ketika itu kita masukkan ke kelas A, kelas B, kelas C. Nah, biar tadi ada sumbangan-sumbangsih sama masyarakat kan gitu. Yang kelas A itu dapat keringanan pajak 70%. Kelas B itu 60%. Kelas C itu yang biasa-biasa itu 50%. Kalau teman-teman pernah ke Jalan Asia Afrika, melihat gedung PLN gitu yang di depannya suka ada hantu-hantu itu gedung PLN namanya. Ya itu tuh bayar pajaknya biasanya 175 juta per tahun. Nah, sekarang kalau mereka dibilang udah 70 juta, 70% ininya berapa dong diskonnya? Jadi jangan pernah berpikir bahwa pemerintah Kota Bandung tidak melakukan insentif juga. Nah, ini yang kita lakukan sih berulang-ulang kan gitu bahwa mempertahankan. Terus juga kita Bandung Heritage juga misalnya di warga Bandung, nah tadi berpikir bahwa sekarang itu semua bangunan itu tidak hanya bangunannya sendiri, tapi punya ruhnya. Nah, kayaknya tadi gedung mereka kan, gedung mereka bisa ada ruhnya ketika ada Museum Konferensi Asia Afrika kan gitu. Nah, di pinggirnya ada misalnya Majestic gitu, bioskop lama gitu. Nah, kita berpikir suatu saat itu ada museum kecilnya soal bioskop tentang perfilman Bandung di sana gitu. Terus misalnya kalau teman-teman jalan ke sebuah toko gitu yang ex gedung PGN gitu, mudah-mudahan ada museum kecilnya di situ. Ada Museum Kota Bandung gitu ya di Jalan Aceh kan gitu. Di Gedung Indonesia Muga sekarang ada museumnya juga kan gitu. Nah, terus di Penjara Banjai ada patung Soekarno dan museum kecilnya juga. Jadi
kita berpikir bahwa itu harus dihidupi dengan ruh-ruhnya sendiri sebetulnya. Dan itu bukan inisiatifnya adalah balik-balik lagi bukan pemerintah, tapi bagaimana konteks warga lokalnya mempertahankan itu. Kami juga kebetulan Bandung Heritage hampir 40 tahun lah melakukan pergerakan di cagar budaya ini kan gitu. Berdarah-darah sama kan gitu. Ada teman-teman yang ngerasa bahwa tidak bisa ini, jangan dihancurkan kan gitu. Ataupun ada juga yang berpikir bahwa nggak boleh diapa-apain mengancam budaya. Padahal pada konteksnya itu butuh dikasih ruh. Pada konteks pelestarian yes, tapi ada konteks di Undang-Undang Cagar Budaya itu namanya pemanfaatan dan pengembangan. Bangunan lama boleh digunakan dengan fungsi yang lain gitu, tapi ada aturannya. Nah, kalau di Bandung, ketika misalnya teman-teman mau renovasi bangunan lama, itu harus ada izinnya. Nah, pemerintah kota menyediakan misalnya tim pemeriksa ahli cagar budaya atau PACB untuk tadi membuat diskusi-diskusi dan membuat tapi tiba-tiba guidelines-nya dan memastikan bahwa arsiteknya adalah yang ketika itu bangunan cagar budaya itu bersertifikasi MAJA dan punya pengalaman 2 kali di pembangunan cagar budaya kan gitu ataupun melibatkan ahli-ahli pemugaran cagar budaya. Nah, itu sih sebetulnya pada konteks lokal gitu. Nah, yang ini. Nah, ketika itu naik jadi konteks lokal, ini menjadi brandingnya nasional kan gitu. Bahkan Asia Afrika. Nah, ini yang dilakukan. Makanya ketika konferensi apa Dasar Bandung itu menjadi Memory of the World kan gitu. Terus salah 3 atau 5 tahun yang lalu gitu menjadi MOW gitu. Warisan budaya dunia, memori dan warisan budaya dunia ditetapkan kan gitu. Nah, ini jadi penting gitu bahwa ini juga salah satu bagian dari yang tidak terpisahkan dari perjalanan dunia. Gitu. Itu mungkin jawabannya. Baik. Sudah terjawab, Kak Budi? Sudah, siap-siap. Terima kasih. Baik. Soalnya semoga nanti tidak ada bangunan-bangunan yang mengalami hal tersebut seperti di Blitar itu pernah juga ada hal seperti itu dan di daerah-daerah lain seperti Surabaya tadi rumah Bung Tomo kena gusur dan seperti itu semoga tidak ada kejadian lagi. Mohon maaf Siap. jika ini terlalu banyak yang disampaikan. Terima kasih. Aman, Terima siap. kasih banyak. Selanjutnya ke pertanyaan lain. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bisa raise hand atau melalui chat untuk pertanyaan lain. Mungkin sambil menunggu pertanyaan lain, Mang Adi terkait peraturan pemugaran cagar budaya ini baru diperbarui ya akhir-akhir ini. Ya, sebetulnya beberapa tahun ini udah mulai istilahnya teh maaf. Akhirnya beberapa tahun ini ditemukan sebetulnya mulai ada teknologi baru untuk memperbarui kan gitu karena memang di cagar budaya kan memang teknisnya harus reversible istilahnya kan gitu. Jadi ketika kita menemukan teknik yang lebih efektif ini yang harus kita pakai untuk melakukan eh, pelestarian cagar budaya kan gitu. Jadi ini kayak kalau kita ngerawat oma sama opa gitu ya yang tua banget gitu umurnya tuh lebih dari mau 100 tahun gitu. Kalau kita ngasih obat kan gitu nggak bisa marah-marah dong. Oma, makan obatnya. Udah tahu sakit kepala gitu. Ini gitu, makan antalgin gitu misalnya kan gitu. Kan nggak bisa gitu gitu. Jadi harus disepuh dulu, dibujuk-bujuk dulu kan gitu, dicari asal usulnya kan gitu. Apa gimananya kan gitu. Jadi cari cara makan obat segala macam. Memang butuh tadi perhatian yang sangat khusus kan gitu. Karena memang pergantian teknologi tadi ya, teknologi teknik dari bahan sendiri craftsmanship kan gitu. Jadi eh, kalau kami nih
ahli pemugaran gitu kalau datang ke bangunan agak-agak audit gitu. Jadi si bangunan itu disentuh-sentuh gitu, tipis-tipis gitu. Oh, tahu ini buletannya gitu. Oh, ini bengkok, ini apa. Nah, kita kan ngerasain. Bahkan itu kadang-kadang kita kayak autis gitu. Oh, ini dingin ini di sini gitu. Hingga kita teh tahu permasalahannya di mana. Walaupun sebetulnya kita masih harus berdiskusi dengan teman-teman yang lain kan gitu. Ngomongin desain sama teman-teman arsitek misalnya, ngomongin tentang kekuatan bahan atau struktur kepada teman-teman sipil kan gitu. Terus misalnya mekanikal elektrikal. Nah, kejadiannya kan sekarang misalnya banyaknya ketika pemugaran ini ya fungsi baru gitu. Gara-gara mekanikal elektrikal yang belum masuk gitu salurannya kan gitu. AC yang tiba-tiba ngebobol gitu gede-gede. Memang saya pikir dulu sering kita makanya ada bahasa di lapangan yang paling rusak itu adalah teman-teman mekanikal elektrikal gitu, ME gitu. Dia bobol dinding kayak begitu aja gitu. Pas kita lihat ini warna biru undang-undang cagar budaya, Anda merusak bangunan cagar budaya dan pidana dan Anda mendapat pidana misalnya kan gitu. Nah, mereka tuh langsung kaget, aduh gimana dong, cina iya makanya tuh nanya dulu sama kita kan gitu. Nah, eh, kita mengenal dengan teknologi yang namanya minimal intervention kan gitu, jadi seminimal mungkin dilakukan intervensi. Misalnya kalau kita ketemu jendela nih, cuma sudutnya aja yang kelupas, nggak usah diganti semuanya gitu, sebagiannya aja. Sebagian aja yang kita apa perbaiki gitu. Nah, jadi itu gitu. Jadi kita amputasi lah istilahnya teh kalau sebagian yang kena rayap gitu. Nah, biasanya juga kayu-kayu kena rayap kan gitu. Terus yang menarik adalah sebenarnya pada teknologi Iron Mojari. Iron Mojari itu kan kalau teman-teman lihat di pintu gitu ada gagang pintu, ada engsel kan gitu, ada kunci. Nah, itu tuh sebetulnya kalau di kita pelajari lebih lanjut itu ada pas zaman-zamannya kan gitu dan menarik gitu. Dan kita masih bisa menemukan bahan-bahan lama itu di situ. Terus juga lantai misalnya di lantai eh, kan kita ngerasa wah kalau tegel gitu misalnya tegel ada merek namanya kunci gitu ya tegel berapa kali berapa gitu yang kecil itu yang kayak teraso gitu ya bukan teraso gitu tegel yang warna abu-abu gitu ataupun ada tegel kunci itu yang ada ornamennya gitu kayak karpet gitu gitu kan dia bilang wah ini udah nggak bisa dibikin wah ada sebetulnya masih bisa dibikin gitu itu dia ada di Jogja gitu ada yang nama merek kunci ada merek satunya lagi kan gitu yang murah meriah juga gitu. Dan itu masih bisa di eh, apa ini. Terus juga bisa dipesan gitu. Terus juga misalnya ada elemen yang termasuk dengan eh, atap misalnya, atap sirap kan gitu. Kita bilang nggak ada nih produksinya masih ada atap sirap masih pakai kayu ulin dan segala macam masih diperbolehkan kan gitu. Terus misalnya apalagi ya yang paling menarik genteng misalnya. Nah, yang kita temukan genteng-genteng di situ tuh kan karena udah macam-macam gitu ya. Kita menemukan mereknya ada beres gitu, terus ada menemukan apa Bandueng kan gitu, ada tulisan Bandueng. Jadi itu memang pada kita bisa trace gitu ini pada zamannya apa kan gitu. Terus juga ada Jatiwangi berarti itu yang baru kan gitu. Nah, nah si genteng-genteng itu udah mulai kita temukan kembali. Kaca patri misalnya yang paling gampang kan gitu. Nah, juga ada ditemukan gitu. Nah, itu sih yang temukan bangunan baru. Ini ada pertanyaan Baik, bangunan. berarti ada pakan-pakannya. Iya, betul, betul. Ya, pakemnya cuma 4 tadi. Keaslian bahan, bahannya harus asli sesuai ininya, keaslian bentuk-bentuknya harus begitu, sesuai dengan gambar awalnya, tata letaknya harus di situ, nggak boleh dipindahkan. Keempat, craftsmanship atau cara pengerjaannya gitu. Pakemnya itu aja sih sebetulnya. Betul. Baik, kemudian beralih ke pertanyaan Muhammad Uli Purwasatria. Izin bertanya, Kang, bangunan yang dapat dikatakan termasuk ke dalam cagar bangunan itu minimal berumur berapa? Silahkan, Umur Bang Adi. umurnya biasanya lebih dari 5 tahun, kecuali kalau dia punya nilai penting. Misalnya gini, sebelum 50 tahun misalnya itu jadi tempatnya eh, Presiden B.J. Habibie misalnya ketemu dengan presiden mana di situ dan terjadi kejadian apa kan gitu. Nah, itu bisa sebelum 50 tahun kan itu. Jadi artinya eh, minimal itu biasanya yang dipetakan 50 tahun kecuali dia punya karakter khusus sebelum 50 tahun kan gitu. Misalnya Presiden Jokowi ketemu Presiden Prabowo dan melakukan perjanjian traktat apa kan gitu. Nah, itu bisa kalau belum 50 tahun gitu. Tapi semuanya sebetulnya diwajibkan setelah berumur lebih dari 50 tahun. Nah, yang kedua adalah mempunyai nilai penting yang di cagar budaya itu. Yang pertama adalah nilai penting bagi sejarah tuh kan gitu. Jadi
apa yang ditemukan sejarahnya. Misalnya tadi sejarah Gedung Merdeka itu adalah tempat konferensi Asia Afrika gitu. Yang kedua adalah yang penting bagi pendidikan, misalnya tadi sekolah kan gitu. Eh, apa sekolah misalnya kan gitu, ITB segala macam pendidikan. Yang kedua adalah nilai penting bagi kebudayaan, misalnya Candi Borobudur kan gitu ya, begitu-gitu kan gitu. Terus yang berikutnya adalah nilai penting bagi ilmu pengetahuan, misalnya yang paling banyak kan di benda tuh. Misalnya kereta api lama gitu, kereta api yang di Ambarawa itu kita definisikan misalnya kalau lebih dari 50 tahun dan penting bagi ilmu pengetahuan untuk transportasi misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan terakhir nilai penting bagi agama sebetulnya. Gitu. Jadi ada pura, ada masjid, misalnya Masjid Istiqlal itu cagar budaya nasional, nilai pentingnya bagi agama salah satunya. Begitu. Baik, apakah sudah terjawab, Kak Uli? Ada satu pertanyaan lagi. Oh iya. Bagaimana alih fungsi kolam renang Cihamplas menjadi apartemen Jardin? Eh, Kalau itu sebetulnya memang kesalahan besar kan gitu. Pemerintah Kota Bandung pada saat itu. Kita Bandung Heritage memang sampai sekarang belum setuju gitu untuk beralih kolam renang itu menjadi ini karena pertama kolam renang itu punya nilai penting bagi sejarah. Itu kolam renang pertama di Kota Bandung. Pertama loh di Kota Bandung. Terus kolam renang yang pernah pada masanya Hindia Belanda pernah menjadi atlet peraih medali emas Olimpiade sebagai bagian dari Hindia Belanda pada saat itu. Terus juga nilai pentingnya adalah konservasi bagi teknologi dan ilmu pengetahuan adalah konservasi mata air sebetulnya di situ. Nah, karena memang tadi belum ada perda yang menyatakan bangunan cagar budaya dan undang-undang cagar budaya belum setajam itu, pada saat itu memang aturannya mulai berubah kan gitu. Dan pada posisi abu-abu. Kalau tidak salah itu perda pertama kan gitu. Perda yang pertama yang kita bikin. Bayang perda pertama itu cuma 100 bangunan. 100 bangunan kurangi 199 bangunan cagar budaya Kota Bandung. Perda kedua jadi 1770 bangunan cagar budaya kan gitu. Jadi Bandung mah memang agak gitu banget gitu. Berbeda dengan kota lain kan gitu. Kita mah berpikir bahwa dimarahi juga nggak apa-apa, boleh lah pokoknya mah. Yang penting kita pertahanin cagar budayanya kan gitu. Nah, apartemen Jardin ini sendiri sebetulnya memang secara fungsi juga tidak tepat. Terus juga yang kedua, kalau tidak salah itu berada pada posisi KBU, kawasan Bandung Utara sendiri kan gitu. Nah, ketinggian kalau misalnya di Bandung itu ada aturan yang rada strike gitu. Pertama KBU Bandung Utara gitu sebagai batas mata air. Jadi kalau titiknya adalah di tempat sekolah SMA 1 sekarang yang sedang polemik yang diklaim oleh sekolah Kristen Lyceum itu. Nah, dari situ sebenarnya titiknya ke atas itu Bandung Utara kan. Yang kedua adalah sebagai bangunan cagar budaya sendiri kan. Jadi kalau tempatnya sebagai cagar budaya sih gitu. Nah, pengembangnya saat itu memang ada pengembang yang dia itu bikin hotel di mana-mana. Jadi memang tugasnya dia itu kebetulan ada sekitar kalau tidak salah sekitar 10 bangunan cagar budaya yang di pengusaha itu hancurkan juga di Kota Bandung. Tapi ada satu yang bagus. Kebayang mereka tuh pernah mengajukan ke kami Bandung Heritage gitu. Yang satu tuh pengen bikin award gitu, sementara 9 yang lain dia menghancurkan bangunan cagar budaya kan gitu. Nah, karena tidak tepat tadi, nggak ada kajian secara cagar budayanya kan gitu. Nah, ini yang Bandung juga pernah lolos kan gitu di situ. Nah, jadi memang lagi-lagi itikat pemerintah kotanya mau melestarikan bangunan cagar budaya atau tidak. Mungkin pada saat itu lebih banyak pada sisi ekonomi investasi kan gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang sih sebenarnya ya habis gimana lagi udah di termasuk juga kan Braga kan ada Braga City Walk misalnya kan gitu. Kalau itu kan yang membuat tiba-tiba Braga di kawasannya tengah-tengah itu sekarang dibikin bisa ada hotel di tengah-tengah ini dulu mah ya aturan tata ruangnya nggak tidak seperti itu. Ada pelanggaran sebetulnya. Ya, begitu jawaban untuk Ciamplas dan Jardin. Oke, terima kasih Kang Adi. Siap. Saya dari
Dulu kita pernah kerjasama di Gedong Cai Ah, dengan siap, sekolah. Gedong Cai. Ya, Oke, Gedong Cai. Gedong Cai. Ya, terima kasih Kang. Ini Kang siapa ini teh? Lupa saya. Uli. Kang Uli. Oke, siap. Ya, atur nuhun. Nuhun. Siap. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari peserta lain? Mungkin bisa raise hand atau di chat. Aduh, ada Kang Budi Asor ini senior saya yang luar biasa. Mengingat mendekati waktunya ya, sudah mendekati pukul 9:30 begitu. Mungkin kita akhiri saja ya, Bang Adi gitu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir di pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, apakah kita bisa foto bersama dulu? Silahkan on cam dulu untuk peserta yang masih menutup kameranya. Baik. Baik, dalam hitungan ketiga, saya akan mengambil layar. Baik. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, terima kasih banyak yang telah hadir, terutama Mang Adi yang telah memaparkan Siap, materi yang sama-sama. kita bisa dari pertemuan ini kita bisa mengetahui bagaimana perubahan Gedung Merdeka dari masa ke masa. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mang Adi sudah memaparkan. Sama-sama. Sudah boleh live Terima ya. kasih Kang Adi. Sama-sama.